Ini nih, tempat jajan baru dari Timur Tengah. Let's go! Wah, live and learn. Keren banget nih fams, lo bisa langsung tahu detail sepatu yang pengen lo beli antara Adidas sama Asics. Keren juga. Daripada lu nebak-nebak ukuran sepatu fams, mending lo langsung coba pakai Find Your Fit, yaitu 3D foot scanner langsung dari SSS. Kita rekomendasikan ke Adidas nih, Adidas 4D41. Cocok ya? Oke, let's go. Ini nih fam, sepatu yang direkomendasiin setelah analisis bentuk dan ukuran kaki gue. Enak juga nih. Sekalian kita review yuk. Yuk, ketemu Satria. What's up Runut family, welcome back to Runut First Impression with Satria Sabto. Oke fams, sebenarnya hari ini tuh gue mau memberikan first impression tentang sebuah sepatu, tapi kenapa sepatunya tuh nggak ada gitu ya? Mana nih sepatunya? Wih, dari mana lu? Gue baru aja nyampe dari Sunshine Sport nih Sat. Woi. Jadi gue tuh sebenarnya yang bagian delivery sepatu buat yang lu review hari ini nih. Oh gitu, pantesan kagak ada nih sepatunya. Iya, kenapa jadi lenong? Nih. Wih, menarik bener nih sepatu. Menarik banget ini sepatunya. Lo tau gak ini sepatu apa? Gue cuma tahu dari 3 stripes-nya sih. Ini tuh Adidas bukan? Iya, ini tuh Adidas. Ini salah satu sepatu fenomenal ya dari Adidas yang di print. Tau gak lo kalau ini tuh printeran? Printeran lagi. Gue cuma taunya waktu dipajang nih, masnya tadi bilang karena kaki gue flat foot, mungkin ini salah satu sepatu yang cocok buat gue. Cuman pas gue lihat dipajang, sebenarnya cuma midsole yang menarik perhatian gue nih. Istimewa gak sih? Atau biasa aja? Oke, jadi ya Le, si sepatu ini tuh namanya adalah Adidas 4D Forward. Ini yang versi ketiga. Nah, emang yang menarik tuh pasti di bagian midsole-nya. Nah, midsole-nya ini 3D print. Jadi ini 3D printed. Nah, 3D printed itu untuk apa? Karena untuk memberikan natural motion untuk para pelari gitu. Karena midsole-nya ini hasil risetnya Adidas selama kurang lebih sekitar 18 tahunan loh. Gitu. Lama banget dong. Jadi Iya. kayak kalau udah warga biasa, ibaratnya dia udah SMA lah ya, baru bisa rilis sepatu ini. Waduh, SMA gitu. Iya bener. Adidas itu telah mempelajari biomechanics-nya pelari gitu. Jadi kalau mereka lari itu kayak ada braking force yang sebenarnya tuh tidak diperlukan gitu loh ketika berlari. Nah, si 4D Forward ini tujuannya tuh untuk mengurangi braking force itu. Jadi natural movement kayak gitu. Nah, pertanyaan gue nih, kan ini 4D Forward 3. Yap. Berarti seri-seri sebelumnya gini juga, 3D print juga? Iya, seri-seri sebelumnya juga 3D printed. Nah, cuma bedanya kalau yang ini sekarang itu lebih baru. Jadi 3D printednya itu lebih dioptimalkan lagi, lebih disempurnakan lagi modelnya. Tapi lu ada nggak sih contoh awalnya dari teknologi 3D printing ini? Oke. Sebelum dia dijadiin sepatu tuh kayak gimana? Menarik. Jadi gue ada nih. Tada, ya. Wah. Jadi ini 4D Forward ya. 4D Forward foamnya langsung dari si sepatu ini sebelum dijadiin modelan sepatu. Nah, ini nih modelan aslinya. Nah, yang bikin beda memang si 4D Forward ini bener-bener 3D printed ya, bisa dilihat. Sebenarnya gue selalu takjub sih dengan development teknologinya dari Adidas. Dan juga yang paling barunya juga kelihatan dari uppernya nih. Nah, uppernya ini ada 2 bagian. Jadi ada yang bagian mesh, ini bagian luarnya nih. Dan yang bagian knit, nih namanya ini Prime Knit. Ini produk dari Adidas sendiri atau ada di merek lain nih yang Prime Knit nih? Kalau ngeliat ini dari namanya Prime Knit, ini dari Adidasnya sendiri gitu ya. Nah, ini tuh menarik, coba lo kalau perhatiin ya. Ini tuh modelnya tuh kayak kaos kaki gitu loh. Kalau dengan modelan upper yang kayak gini tuh bisa memberikan kenyamanan yang lebih ekstra buat para pelari gitu ya. Apalagi lo kan baru mulai lari ini kan. Nah, bagusnya apa sih? Kan ini yang di luar
keras nih, sedangkan dalamnya nih empuk. Nah, kalau yang di dalam itu untuk memberikan kestabilan di kakinya nih. Jadi untuk memeluk kakinya gitu. Sedangkan yang di luar itu untuk lebih ke melindungi kakinya. Nah, yang gue suka juga dari model yang paling baru ini adalah selain daripada si knitnya ini, juga ada sih bahan yang di luar ini namanya mesh. Dua bahan ini tuh berguna untuk memberikan kestabilan buat kaki pelari ketika berlari kayak gitu. Berarti banyak kaki dipeluk lah ya sama dua Iya, kaki barang dipeluk ini. gitu. Dan Bahan. ini kayak ada sensasi di mana kayaknya nggak perlu pakai kaos kaki deh pakai sepatu ini karena bahannya aja knit ini tuh bahannya udah mirip sama kaos kaki. Dan tadi sih pas gue nyoba enak sih keluar Iya. masukin kakinya gitu. Nah, sebenarnya enaknya itu juga dibantu sama collarnya juga nih. Jadi ini namanya collar nih. Nah, collarnya ini ada bantalan yang cukup empuk untuk provide runners biar kakinya tuh ngehook. Jadi kakinya tuh juga bisa stabil ketika berlari gitu. Nah, di sini juga cukup ada heel counter nih namanya. Struktur yang ada di heel. Nah, itu tuh berfungsi untuk menstabilkan kakinya. Jadi kakinya tuh pas lari tuh nggak goyang-goyang Jadi gitu. tumitnya tetap lah ya, nggak Nah, akan ankle tumitnya nggak akan tuh bakal kemana-mana tetap- lah ya. Tetap ada di tempat gitu. Karena kalau geser-geser itu biasanya tuh blister atau lecet. Lo pasti nggak mau baru mulai lari udah lecet gitu kan. Dan yang menariknya juga lah ya, kalau si outsole-nya sebenarnya. Nah ini nih gue familiar nih sama mereknya, Continental. Continental. Jadi Continental tuh merupakan salah satu ya produsen ban yang keren banget lah ya. Nah, si outsole-nya ini menggunakan Continental. Jadi udah terjamin di mana gripnya atau daya cengkeramnya di medan yang kering, di medan yang licin itu pasti udah keren banget. gitu. Karena dia produk ban terus ditaruh di kaki, jadi Yep. pasti terpercaya lah ya. Iya, Mobil aja dan bisa, ya, orang udah, lagi. udah teruji sama mobil gitu. Dan ini lo berat apa ringan kira-kira nih? Karena background gue weightlifting, menurut gue sepatu ini masih lebih ringan dari yang biasa gue pakai. Cuman nggak tahu sih kalau lo kan pelari. Menurut lo nih berat apa timbang nggak? dulu kali ya. Oke, Jadi ini ada di ukuran 42. 42. Oke, hampir 340 gram. Untuk ukuran 42 dengan berat 340-an, sebenarnya ini sepatu yang berat loh. Iya. Berarti kalau sepatu berat, kan kalau background gue lifting emang harus berat biar kaki stabil nih. Tapi kalau pelari kan justru malah harus lebih ringan atau gimana gitu. Jadi cocoknya nih buat pelari jarak jauh, deket, atau kencang atau biasa aja pace-nya nih. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari teknologinya, di sini ada midsole yang membantu untuk natural motion, kemudian juga membantu gaya dorong pelari, tapi dengan berat yang seperti ini bisa kita asumsikan bahwa sepatu ini tuh lebih cocok untuk daily trainer sebenarnya. Bukan untuk yang ngebut-ngebut banget gitu. Lebih cocok ke daily trainer yang bener-bener bisa dipakai untuk apa aja. Let's say mau dipakai mungkin Ke gym. Ya, ke gym bisa. Terus kemudian kalau misalnya ada race 5K, 10K itu juga bisa. Lagi liburan, karena modelnya keren juga, dipakai liburan. Jadi ini bener-bener sepatu yang menurut gue sepatu yang versatile banget, bisa dipakai buat apa aja. Tidak terkotakan pada satu menu latihan tertentu. Jadi untuk gue yang baru mulai lari, justru nggak bosen. Bener dong kalau beli sepatu ini. Iya, Jadi kan gue benar. bisa pakai buat Benar. kemana-mana. Karena Ibaratnya dengan kayak gitu. dengan adanya sepatu ini lu jadi bisa ngerti nih, oh ternyata sepatu tuh kayak gini ya. Lu bisa merasakan feel-nya sepatu tuh seperti apa ya dengan sepatu yang all rounder kayak gini. Apalagi nih yang istimewa. Kan lo udah tahu nih dari versi seri sebelumnya 2-3 gitu. Jadi menurut lo verdictnya gimana nih overall untuk yang seri ketiga nih? Untuk overall menurut gue sepatu ini adalah sepatu yang memang bener-bener cocok untuk easy run, tapi juga bisa untuk go to shoes juga. Apapun bentuk larinya, sepatu ini cocok banget meskipun berat. Namun sebenarnya berat itu untuk menjaga biar besi kita tuh tidak terlalu naik lah gitu. Karena takutnya biasanya kayak gitu. Sepatunya keentengan, jadi makin kenceng gitu larinya. Yang spesial yaitu dari uppernya yang baru ini, yang lebih breathable, dan juga dari midsole-nya tentu saja. Kayak Tahu gitu. nggak sih berapa warna yang dirilis Adidas untuk versi ini yang masuk ke Indonesia? Tadi gue cuma lihat ini doang sih. Nah, untuk yang version yang ketiga ini, si 40 Forward ini ada 6 warna. Berarti dengan harga 3,5 juta. What? 3,5? Iya, tadi gue beli tuh 3,5 juta. Wow, 3,5. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau dengan teknologi yang seperti ini. Berarti jangan sampai salah pilih warna nih, karena nggak mau rugi kan. Lu beli 3,5 tuh suaranya nggak suka. Iya, Ayo ditaruh benar, doang. benar. Menurut lu, kalau misalnya nih Adidas ngeluarin versi lanjutannya lagi, apa Iya. sih yang perlu diperhatiin dari Adidas? Mungkin perlu diperhatikan sama pelari juga ya kalau membeli sepatu ini, yaitu sebenarnya si bolong-bolongnya ini. Again, kita tidak pernah tahu kondisi eksternal ketika kita berlari itu kayak gimana. Misalkan di situ kita lewat jalan aspal tapi mungkin ada kerikil atau debu-debu kecil yang bisa saja
aja itu tuh masuk ke sini. Nyangkut ya. Nyangkut di sini itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Menurut gue technically memang sepatu ini lebih cocok untuk lari di jalanan kota gitu, jalanan kota. Ya kalau masuk trail mungkin jangan karena nanti batunya bisa nyantol di sini gitu ya. Jangan Jadinya ya. sepatu makin berat. Iya, jadi sepatu makin berat gitu. Oke deh, gue pakai lari dulu ya. Oke, nah setelah lu pakai lari, kasih tahu ya sama Run Family gimana rasanya untuk pelari pemula nyobain sepatu Adidas 4D Forward 3 gitu. Siap. Buat Run Family, kira-kira worth it gak untuk sepatu ini dibeli dengan harga Rp3.500.000? Kasih tahu kita di kolom komen ya. Oke fans, segitu aja penjelasan kita tentang Adidas 4D Forward 3. Satria and Lea. signing out. Thank you for watching and bye for now.